Hati-hati dengan orang yang berwatak sabdo pandito ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau berbagi sedikit tentang watak orang atau sifat orang itu yang berwatak sabdo pandito ratu. Nah ini hati-hati dengan orang yang berwatak sabdo pandito ratu. Orang yang bersifat atau berwatak sabdo pandito ratu itu kenapa kok kita harus berhati-hati? Nah, ini di sini itu ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dari orang itu seperti apa? Jadi untuk ciri-ciri orang yang berwatak atau bersifat atau punya karakter sabdo pandito ratu, nah itu ciri-cirinya itu seperti yang diartikan dari namanya, nama sabdo pandito ratu. Nah itu sabdo itu ucapannya itu seperti apa ya, seperti pandito ratu atau pandito itu orang suci atau maha guru atau orang yang bisa diugemi atau ucapannya itu sakti ya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu ucapannya itu sakti. Dan ratu. Nah, ratu itu ya disegani, atau ratu itu kalau di zaman dulu itu ya raja atau ratu pemimpin. Jadi sabdo pandito ratu. Jadi itu ucapan itu yang itu sebetulnya yang berbahaya itu dari ucapannya. Ucapannya ya seperti itu tadi, seperti maha guru atau orang suci atau pemimpin, nggak bisa. Jadi ciri-cirinya itu orangnya itu kalau dikata-katain orang atau dihina orang atau dicaci maki orang itu tidak membalas dengan cacian, tapi orang tersebut malah mengikhlaskan atau apa ya, kalau gampangannya itu ya menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, itu menyerahkan atau mendoakan yang baik kepada yang mencaci maki kita. Nah, karena apa? Karena punya hati yang punya sifat sabdo pandito ratu itu biasanya punya hati atau punya pemikiran bahwa yang mencaci maki itu karena tidak tahu arti yang sebenarnya yang dikatakan itu seperti apa dan mengakibatkan apa. Itu karena dia tidak tahu. Nah, tapi yang punya sifat ini, yang punya sifat sabdo pandito ratu ini udah tahu bahwa yang dikatakan itu bisa berbalik ke yang mengatakan atau yang mencaci maki itu. Nah, itu ciri-ciri salah satunya seperti itu. Jadi orangnya itu kalau dicaci maki atau dijelek-jelekin orang atau difitnah orang itu tidak membalasnya dan malah didoakan. Supaya yang mencaci maki itu dapat hidayah atau mendoakan yang baik-baik. Nah, itu hati-hati orang yang bersifat seperti itu. Dan orangnya ini biasanya
bisa menyembunyikan perasaan yang istilahnya kesedihan. Contohnya, sebetulnya orang tersebut itu sedih atau lagi susah atau lagi tidak punya apa-apa, tapi bisa menyembunyikan ke orang lain atau teman-temannya. Jadi seolah-olah orangnya itu punya, orangnya itu senang, orangnya itu dilihat dari luar itu orang yang asik, orang yang punya, orang yang ibaratnya orang kaya atau bagaimana kalau untuk itu mah. Tapi aslinya sebetulnya itu tidak punya. itu salah satunya juga. Dan untuk berikutnya itu biasanya kalau berkata itu biasanya ditakutin sama orang. Itu setelah apa ya, kalau dekat dengan orang itu kalau dilihat dari awal ya, kalau dari awalnya itu orangnya cuek. Nah, ini orangnya itu cuek, tapi kalau udah kenal, udah dekat, itu sangat asik dan orangnya itu suka menolong, suka membantu, suka ya membantu menolong orang yang kesusahan, atau entah itu membantu dengan tenaga atau dengan tutur kata ataukah yang lain-lainnya. Dan orangnya itu selalu apa ya, niat baiknya itu selalu muncul kepada orang lain dan tidak ada niat jahat, walaupun memang kata-katanya seperti orang apa ya, kasar, tapi kasar dalam arti kasar itu memang karakternya seperti itu, tapi hatinya berlawanan dengan nada bicara gitu, kurang lebihnya seperti itu tuh kawan-kawan. Itu untuk ciri-ciri atau tingkah laku atau yang bisa di apa yang bisa terlihat itu seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, begitu ya untuk kawan-kawan. Ini ada berbagi sedikit, jadi hati-hati yang kalau ada yang teman ataukah orang lain yang punya sifat seperti itu yang namanya sifat Sabdo Pandito Ratu. Jadi ciri-cirinya seperti tadi, orangnya itu kalau dihina atau disakitin hatinya itu tidak membalas dengan kebencian, tapi malah mendoakan kebaikan, dan orangnya pendiam. Kalau disakitin hatinya itu tidak membalas dengan kejahatan, tapi malah dibalas dengan kebaikan, dan orangnya itu cuek. Tapi kalau sudah kenal sangat baik dan suka menolong. Nah, itu sangat apa ya, perlu hati-hati yang punya kawan atau punya teman atau saudara yang seperti itu atau orang lain, itu hati-hati. Jangan kalau ketemu seperti itu sudah diolok-olok, sudah dijahatin. Nah, itu jangan diteruskan, karena itu bahaya, malati. Itu memang dari hatinya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu sifat yang dibilangnya sifat atau watak Sabdo Pandito Ratu. Nah, itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.